Jangan sampai political trade-off itu dijadikan penyanderaan. Menyandera seorang presiden kan bahaya. Tidak menyandera secara fisik, Pak Prabowo nggak bisa, kalau gitu ngamuk dia. Jadi disandera pelan-pelan dengan bisikan-bisikan. Harus ini, Bapak dulu dapat ini, kalau ndak akan begini, seterusnya. Pak Prabowo harus tegas saja, rakyat di belakang dia kok. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, ikut angkat bicara menanggapi pernyataan Komisi Informasi Publik atau KIP yang mengklaim ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai informasi yang bersifat terbuka untuk publik. Menurut Mahfud, pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya baru di tengah polemik hukum yang sudah terlanjur memanas. Mahfud menilai, apabila ijazah Presiden memang dikategorikan sebagai informasi publik, maka penetapan tersebut seharusnya dilakukan sejak awal, jauh sebelum persoalan ini berkembang menjadi perkara hukum dan sebelum Roy Suryo bersama pihak lain ditetapkan sebagai tersangka. Ia menegaskan, prinsip keterbukaan informasi tidak boleh bersifat situasional atau muncul belakangan setelah konflik melebar. Dalam pandangan Mahfud, keterbukaan informasi merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi dan negara hukum. Oleh karena itu, ketika muncul pertanyaan publik mengenai keaslian dokumen pejabat negara, termasuk presiden, seharusnya negara hadir dengan penjelasan yang tegas, terbuka, dan berbasis hukum sejak awal. Transparansi dini dinilai mampu meredam spekulasi, kecurigaan, dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. Mahfud juga mengingatkan bahwa penetapan suatu dokumen sebagai informasi publik tidak boleh terkesan reaktif atau defensif. Jika status keterbukaan ijazah baru ditegaskan setelah adanya penetapan tersangka, maka hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah hukum bergerak setelah tekanan publik membesar, bukan sebagai pedoman yang memberi kepastian sejak awal. Komisi Informasi Pusat, gitu ya, Komisi Informasi Pusat ya, itu memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi yang digunakan pada Pilpres 2014 maupun 2019 itu informasi terbuka. Karena itu KPU harus membuka informasi itu. Nah, apakah dengan putusan itu bisa membuat terang perkara yang sudah berlarut-larut ini menurut Pak Mahfud? Ya, seharusnya itu sudah dilakukan oleh para pemohon untuk agar ini dibuka. Itu Batua ya, Batuana siapa yang memohon ke KIP, Batua siapa gitu. Betul. Seharusnya dilakukan dulu sebelum jadi tersangka. Karena sudah menjadi tersangka dan sudah sebagian dilimpahkan ke kejaksaan, maka saya tetap seperti dulu, harus dikelirkan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah ijazah asli atau palsu. Nah, dengan begitu nanti sebelum hakim berkesimpulan bahwa ini telah menyebarkan berita bohong, itu harus dibuktikan dulu keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya udah nggak ada. Tapi keaslian itu kan bisa, bahwa keaslian dia lulus, kan bisa dilihat dari indikator lain. Ya kan, selain kertasnya beda, tahunnya beda, fotonya beda, lah itu bisa diabaikan kan, bisa berubah. Faktor-faktor lain, satu, ijazah yang sudah dianggap keterbukaan oleh Komisi Informasi itu, supaya dihadirkan ke persidangan. Ini untuk membuktikan ijazah asli itu caranya gimana gitu. Lalu dibuka lagi. Jadi sebelum ini terbukti asli atau tidak asli kan tidak bisa dihukum. Karena dakwaannya itu atau sangkaannya sekarang, jangan tersangka kan, sangkaannya itu gitu. Jadi oleh sebab itu supaya itu menjadi penguat, karena di tingkat penyidikan ini tidak dilakukan, maka sekarang tentu pihak yang terdakwa itu harus menunjuk ini ada ini, ayo buktikan sama-sama gitu. Dan itu harus hakim yang menentukan, bukan polisi, bukan jaksa. Jaksa tentu kalau ngajukan berusaha meyakinkan bahwa ini asli, ini benar dan sebagainya, ini salah orang ini. Tetapi hakim harus punya kearifan, punya rasa keadilan. Enggak, ini begini. Tapi kalau terbukti bahwa itu tidak mengubah kesimpulan, bahwa misalnya Roy Suryo
CS itu memang salah dan membuat itu, ya harus siap juga dong bertanggung jawab kan gitu, siap masuk penjara juga. Roy Suryo itu kan bagian dari itu. Tapi putusan KIP ini kan artinya mengikat KPU dong Pak ya, untuk mengatakan bahwa ini informasi terbuka dan bisa diketahui toh? Iya dong. Sebenarnya tanpa putusan KIP pun ijazah seorang konfirmasi sejak dulu kan diumumkan kalau ada calon itu, ini lulus ini gitu. Orang kan bisa mengeritik kayak ingin aslinya gitu. Nah ini lalu ditutup nama ini apa? Itu enggak ada di undang-undang bahwa kalau rahasia pribadi itu memang harus ditutup, enggak boleh diketahui publik. Tapi kalau dokumen publik mengenai orang lulus dari mana itu kan terbuka di mana-mana. Anda mau lamar di pasar aja, mana ijazahmu gitu, boleh. Gitu. Jadi enggak usah ditutup nama, tanggal lahir sekian. Terus kalau itu enggak ada gunanya dong kalau sudah ditutup-tutup dengan ini. Apalagi sekarang sudah ada keputusan KIP yang harus membuka semuanya gitu ya. Iya. Gitu, Pak. Iya, dan hakim itu kan pinter sebenarnya. Oh iya ya. Dulu masuk tanggal sekian, jenis kertasnya begini, yang satu diketik, satu tulis tangan, ini apa meterenya, kalau pada waktu itu meterenya mestinya hijau kok sekarang merah, kok ini tertulis merah, kan beda. Itu kan bisa menyimpulkan kemudian hakim, tidak harus menyatakan ijazah ini palsu, tapi bisa mengatakan bahwa ini tidak salah karena dia melihat fenomena ini, bebas. Kan bisa. Saya tidak ingin membela Roy Suryo CS, saya juga tidak pernah nanggapi gini-gini meskipun tiap hari masuk WA ke saya minta tanggal, enggak, saya bilang. Itu udah melelahkan, saya bilang. Apalagi peristiwa terakhir ada 2 orang menghadap Pak Jokowi, ya terserah aja lah orang kan. Oh iya Pak, iya. Biarin aja, saya bilang, kenapa itu hadiah. Seumpama saya atau Mas Rizal mungkin kayak gitu, bisa aja kan melakukan hal kayak gitu. Lebih praktis, cepat, enggak melelahkan, udah. Kan tidak apa-apa, saya tidak berhak mengomentari itu baik atau jelek gitu, termasuk apakah Pak Jokowi itu benar ijazahnya selebih atau tidak, tapi harus dibuktikan bahwa yang dikatakan oleh trio dan yang lain-lain itu siapa? Rismon, Roy sama Tifa sama yang lain, yang keras terdua, dan buktikan bahwa dia tidak salah misalnya. Memang tidak terbukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu tidak asli, tidak terbukti, tapi indikatornya untuk dipersoalkan ini tidak salah ini kan bisa tidak begitu. Keliru dia mempertanyakan. Jadi selesai semuanya. Lebih jauh, Mahfud menilai polemik ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan kejelasan sikap antar lembaga negara dalam merespons isu sensitif. Ia menekankan bahwa dalam kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik luas, negara seharusnya mengedepankan pendekatan administratif dan klarifikasi berbuka, bukan langsung mendorongnya ke ranah pidana yang berpotensi menimbulkan kegaduhan politik dan sosial. Menurut Mahfud, apabila sejak awal ijazah presiden dinyatakan sebagai informasi terbuka dan dapat diakses melalui mekanisme hukum yang jelas, maka ruang dialog publik bisa berjalan secara objektif dan rasional. Dengan begitu, perbedaan pandangan atau kritik tidak serta-merta dipersepsikan sebagai serangan hukum atau pelanggaran pidana. Mahfud juga menyinggung pentingnya asas kepastian hukum dan keadilan substantif. Ia menegaskan bahwa hukum seharusnya memberi rasa adil bagi semua pihak, baik bagi pejabat negara maupun masyarakat yang mempertanyakan kebijakan atau dokumen publik. Jika transparansi ditegakkan sejak awal, maka potensi kriminalisasi terhadap perbedaan pendapat dapat diminimalisir. Pernyataan Mahfud MD ini kembali memicu perbincangan luas di ruang publik. Banyak pihak menilai pandangannya sebagai pengingat penting agar negara tidak bersikap ambigu dalam soal keterbukaan informasi. Di sisi lain, isu ijazah presiden yang tak kunjung mereda juga dianggap sebagai cermin rapuhnya kepercayaan publik akibat lambannya klarifikasi resmi. Di tengah dinamika tersebut, Mahfud menegaskan bahwa polemik ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga negara. Keterbukaan, konsistensi, dan kepastian hukum harus dikedepankan sejak awal, agar hukum tidak terlihat berjalan di belakang peristiwa, melainkan hadir sebagai penjaga keadilan dan demokrasi.